Terimalah senjata ini, wahai manusia. Jadi saya tidak boleh membuka ini di hadapan manusia biasa yang tidak memiliki indera. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini malam saya sedang ataupun akan menjumpai sang Raja Angling Darmo, dan juga di sini saya akan mempertemukan Raja Angling Darmo sesuai dengan apa yang saya katakan kemarin. Jadi Raja ingin bertemu dengan Ratu Kidul. Ya, mungkin ada sesuatu apa ingin dibicarakan atau bagaimana, saya juga belum tahu. Ya, ini tetap harus saya lakukan, tapi saya sudah berbicara dengan Kanjeng Ratu dan Kanjeng Ratu menyetujuinya. Mudah-mudahan sih gak ada apa-apa ya. Yang ditakutkan itu ada sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu. Mas Syafi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bereaksi. Astagfirullah. Sang Prabu ada di sana. Makanya senjatanya bereaksi. Kita ke sana Mas Syafi. Salam saya untuk sang raja. Terima kasih Raja. Engkau telah bersedia menungguku. Pangeran, di mana peliharaanmu? Dan kenapa kalian pergi ke sini tanpa peliharaan? Peliharaanku sedang menjemput ibuku, karena ibu ingin melihat dirimu dan teman-temanmu. Ibuku juga sudah lama tidak bertemu dengan Kanjeng Ratu. Makanya dia ingin sekali berjumpa dengan Kanjeng Ratu. Maaf Sang Prabu. Jadi, saya akan memanggil Kanjeng Ratu ke sini. Namun lebih baik setelah permaisuri ataupun
ataupun ratu telah tiba di sini. Baru saya akan memanggil Ratu Kidul. Saya nggak enak kalau Ratu Kidul sampai menunggu. Butuh waktu berapa lama Raja Anglidharma sampai Selirmu ataupun Ratu sampai ke tempat ini? Sabarlah, sebentar lagi dia pasti sampai. Baiklah, hamba akan setia menunggu. Lalu setelah sampai, hamba akan memanggil Kanjeng Ratu. Maaf Raja, kalau boleh saya tahu, apa yang ingin kau bicarakan dengan Kanjeng Ratu Kidul? Soalnya, saya takut yang kau bicarakan itu bisa menyinggungnya. Karena ketika dia tersinggung, akan berakibat hal yang tidak diinginkan. Saya lebih memahami Kanjeng Ratu Kidul dibanding dirimu. Dia memiliki hati yang welas asih dan tidak mudah marah. Bahkan kita saja untuk membuatnya marah harus mencapai beberapa batasan-batasan yang dibenci oleh Ratu Kidul. Meskipun kita mengolok-olok dia, dia tidak akan marah karena kesalahan satu hal, kecuali kesalahan yang sangat berat. Baik, mungkin memang sepertinya engkau lebih mengenal Kanjeng Ratu. Maaf Pangeran Anglingkusuma, apakah engkau pernah berjumpa dengan Kanjeng Ratu Kidul? Tidak pernah, bahkan mendengar pun juga tidak pernah, karena bopoku tidak pernah mengajakku bertemu dengan dia. Bopo, kenapa Bopo tidak pernah mengatakan tentang Kanjeng Ratu Kidul? Usiaku yang jauh di atas dia, sampai tidak mengenal Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu tidak ingin dikenal oleh siapapun. Justru dia yang akan menemui siapa yang ingin dia kenal. Makanya kita tidak bisa mengenalkan diri kepada siapapun, kecuali dia mewujudkan dirinya dan mendekatkan dirinya kepada yang dia pilih. Kalau kamu tidak pernah berjumpa dengan Kanjeng Ratu Kidul, berarti kamu bukanlah kebanggaan Ratu Kidul. Dan kamu harus membuat sesuatu yang bisa membanggakan Kanjeng Ratu Kidul. Kamu ambil contohlah kepada dia. Dia hanya manusia biasa
memiliki ilmu yang sedikit dibanding dirimu. Namun dia memiliki hati yang sangat besar dan ketulusan. Makanya dia disukai sama Kanjeng Ratu Kidul. Jadi, menurut Popo, aku ini masih kurang sabar. Baiklah Popo, aku akan menjadi manusia yang lebih sabar. Baiklah, Bopo akan menunggu ketepatan janjimu. Besok, kamu harus belajar dari dia. Mana nih? Aku pun tidak sabar dengan Mas Evi. Kita nggak sabar ya dengan kedatangan Dewi Sekarwangi. Aku ingin sekali melihatnya. Tenang saja, aku sudah merasakan kalau istriku sudah sangat dekat. Baik, maaf. Ini saya enaknya di mana ini? Soalnya saya takut mengganggu perjalanan dia itu muncul di sini. Apakah saya harus sembunyi di belakang dulu atau bagaimana? Tidak usah, dia bisa muncul di segala arah. Baiklah. Mas Evi, ini Prabu, kalau menurut saya itu sudah mulai sepuh ya. Namun dia itu luar biasanya itu rambutnya masih bagus dan mengkilau ya Mas Evi ya. Iya. Iya. Luar biasa. Ini kita harus mencari resep Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Apakah ini Dewi Sekarwangi? Iya, dia si Dewi Sekarwangi. Hormat saya kepada Sang Dewi. Saya canggung loh Mas Evi. Mas Evi, beri hormat sebentar Mas Evi. Beri hormat sebentar. Jangan lama-lama. Harusnya itu kamu langsung respon loh Mas Evi. Ternyata memang ya.
Memang benar kalau Dewi Sekarwangi itu orangnya yang sangat ini ya, memang kalau kita lihat di film-film kan kayak memang masih muda banget kan. Ternyata benar. Istriku tidak akan pernah tua karena dia memiliki sebuah ilmu yang membuat dirinya awet seperti itu. Maafkan saya, Kanda. Saya datang terlalu lama. Apakah saya sudah terlambat untuk bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, Kanda? Tidak, istriku. Dia belum datang. Dia masih dalam perjalanan ke sini. Maafkan saya, Ratu Dewi Sekarwangi. Sebelum saya melakukan ritual ataupun memanggil beliau, beliau belum akan datang ke sini. Kecuali saya melakukan pemanggilan terhadap beliau. Jadi, mohon menunggu sebentar ya. Mas Dewi, kembali aja dulu. Baik. Ya. Kanjeng Ratu, yang ditunggu-tunggu telah ada. Aku memohon kehadiranmu. Datanglah Kanjeng Ratu. Wah, maafkan saya Kanjeng Ratu. Saya mengundangmu tanpa adanya persiapan yang matang ya Mas Evi ya. Di tempat yang ala kadarnya, tanpa adanya tempat duduk yang istimewa. Ini yang saya maksud Kanjeng Ratu. Mereka ingin sekali melihatmu. Katanya, engkau telah lama tidak menjumpai mereka. Apakah ini yang dinamakan Kanjeng Ratu? Iya benar Pangeran. Cantik sekali. Bopo, aku ingin dia menjadi selirku, Bopo. Menjadi putri Raja Bopo. Yaitu menjadi ratu penerus Bopo dan Ibunda. Jangan lancang kamu, anakku. Kamu tidak pantas untuk dia. Bahkan, Bopo sendiri tidak layak untuk dia. Maafkan saya, Kanjeng Ratu. Maafkan, saya telah lancang. Itulah yang disebabkan saya tidak pernah menyukaimu. Setiap kamu melihat wanita yang cantik, kamu selalu seperti itu.
Kamu harus banyak-banyak bersabar. Maafkan saya, Kanjeng Ratu. Saya yang kurang baik mendidik anakku. Tidak apa-apa, Dewi Sekarwangi. Aku memaklumi karena dia dilahirkan dalam kondisi yang tahtanya tinggi. Jadi wajar, namun aku sangat yakin kalau dia akan menjadi kesatria yang luar biasa. Karena aku yakin dia sebentar lagi akan belajar tentang kehidupan yang lebih baik. Kanjeng Ratu, aku datang ingin memintamu untuk memberikan aku kesempatan satu hal. Dalam hidup ini, aku ingin mempelajari tentang kehidupan di depan. Apa sebenarnya yang kamu maksudkan itu? Aku juga tidak mengerti, Mas Evi. Tenang saja. Kini, aku memang yang meminta kepada Kanjeng Ratu Kidul untuk merubah diriku seperti diri